المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ketahuilah bahwa syarat-syarat makmum ada 9. Dikasih doa. Syarat itu apabila tidak dipenuhi maka sholat jamaahnya tiada sah. Beda dengan sunnah. Nah, kalau sunnah itu tidak terpenuhi, hanya tidak mendapatkan fadilah sunnah, sedangkan jamaahnya tetap dihukumkan sah. Tapi kalau syarat, jikalau tidak terpenuhi, maka tiada sah. Maka bagi seorang makmum harus mengetahui syarat-syarat 9 perkara ini. Yang pertama, mengikuti imamnya dalam semua perbuatan-perbuatannya. Wajib, karena memandang di dalam sebuah hadis Rasulullah, ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti perbuatannya. Jangan sampai menyalahi daripada perbuatan imam, atau mendahului daripada perbuatan imam, atau mengakhiri sampai ketinggalan 2 rukun fi'li daripada gerakan imam. Nah, ini sudah mengurangi atau menghilangkan syarat sebagai makmum. Jadi seorang makmum itu wajib mengikuti imamnya dalam semua perbuatan-perbuatannya, seandainya sekalipun seorang imam itu meninggalkan sunnah ab'ad. Misal seorang imam ketinggalan doa kunut, maka kita ikut juga untuk sujud, gak perlu bertahan dengan doa kunut karena kita makmum. Kalau yang hanya ketinggalan itu hukumnya sunnah saja. Beda kalau si imam itu ketinggalan rukun, maka kita tidak boleh mengikuti. Karena dihukumkan imam tersebut batal. Mengikuti imam yang batal, maka juga ikut batal. Tapi kalau hanya imam tersebut meninggalkan sunnah, baik sunnah hayat ataupun sunnah ab'ad saja, maka wajib bagi makmum masih mengikuti perbuatan imam. Seandainya imam tidak mengerjakan sujud sahwi, maka boleh si makmum itu tidak mengerjakan sujud sahwi. Dan boleh juga ia mengerjakan sujud sahwi setelah salamnya imam. Tapi seandainya imam itu mengerjakan sujud sahwi, maka wajib makmum itu ikut sujud sahwi. Nah, di sini bedanya. Kalau kita sholat sendirian ketinggalan sunnah ab'ad, maka sunnah menambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau seorang makmum, misalnya imam ketinggalan kunut, kemudian ia mengikuti, ikut juga ketinggalan kunut, lalu imam mengerjakan sujud sahwi, maka wajib bagi makmum sujud sahwi. Jadi berubah hukum. Ketika ia sendirian, maka sunnah mengerjakan sujud sahwi. Tapi ketika ia menjadi seorang makmum, posisinya sebagai makmum, maka bukan sunnah, malah wajib ia mengerjakan sujud sahwi. Karena syarat sebagai makmum mengikuti imamnya di dalam segala perbuatan-perbuatan imamnya. Paham? Nah, kalau imam tidak mengerjakan sujud sahwi, maka 2 pilihannya. Boleh ia tidak mengerjakan sujud sahwi, dan boleh ia mengerjakan sujud sahwi sesudah salam imamnya. Maka ia tidak boleh mendahuluinya. Bagi seorang makmum tidak boleh mendahului imam
dengan rukun fi'li atau perbuatan walaupun sebentar dengan sengaja, sedangkan ia mengetahui pengharamannya. Sudah ulun tafsilkan pada minggu sebelumnya hukum mendahului imam. Jikalau ia berbarengan gerakannya dengan imam, beimbai ketika imam rukuk, ia rukuk beimbai, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh beimbai. Allahu akbar. Sami Allah beimbai. Maka hukumnya makruh. Apabila mendahului imam dengan satu rukun fi'li, mendahului imam, imam belum sempurna rukuk, ia sudah rukuk. Imam belum i'tidal, ia sudah i'tidal. Imam belum menyentuh dahinya ke tempat sujud, ia sudah sujud. Maka hukumnya haram, tapi tiada batal. Haram tapi kada batal. Paham? Tapi kalau ia mendahului dua rukun fi'li dengan imam, didahuluinya, inya sujud sudah, imam belum rukuk. Apa pintaran dia jadi makmum? Sujud sudah, imam hanya Allahu akbar, dia imam rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Maka hukumnya haram lagi batal. Jadi dua. Ia mendapatkan hukum yang pertama haram, ditambah salatnya batal. Kalau hanya satu rukun, maka hanya dihukumkan haram, tapi tidak menyebabkan batal sembahyangnya. Paham? Tapi haram artinya ia mendapatkan dosa di dalam salat berjamaahnya. Dosa itu ba'idun min rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah. Semakin banyak dosa yang dilakukannya, semakin jauh ia mendapatkan rahmat dari Allah. Semakin besar pahala yang ia dapatkan, semakin dekat ia dengan rahmat Allah. Jadi pahala itu rahmat. Seharusnya ia mendapatkan rahmat dari Allah ketika ia melaksanakan jamaah, tapi karena jahilnya malah ia jauh daripada rahmat Allah. Karena ia tidak memahami syarat sebagai makmum, ia tidak memahami syarat sebagai imam, ia tidak mengetahui tentang syarat di dalam salat berjamaah. Ia berharap pahala, ternyata yang didapatkannya dosa dan maksiat. Kemudian dan tidak ketinggalan dua rukun fi'li tanpa alasan. Jadi si makmum itu tidak boleh ketinggalan tadudi dari imam sebanyak dua rukun fi'li dan tidak ada uzur, tidak ada alasan. Jadi imam sujud, inya belum lagi rukuk, sedangkan ia tidak punya alasan, tidak punya uzur. Beda orang yang misalnya membaca Fatihahnya itu memang tidak bisa cepat. Kada kawa cepat, bela cepat tersusulait. Bismillahirrahmanirrahim. Dia misalnya tersusulait bila cepat, lalu nya harus lambat sudah. Bismillah. Apalagi orang yang gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini memang penyakit. Ini penyakit, berarti uzur. Kemudian ia terlambat dengan imam dua rukun fi'li, maka salatnya tetap sah karena ia punya alasan. Sampai berapa rukun ia dimaafkan selama uzurnya? 3 rukun fi'li yang panjang. 3 rukun fi'li yang panjang. Jadi seandainya ada orang yang uzur
di dalam membaca Fatihah karena penyakit, karena gagah atau memang ujar Nabi itu yatata, artinya alih pada membaca Quran. Maka orang yang alih baca Quran itu falahu ajran, ia mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala ia membaca Al-Quran, pahala yang kedua pahala ia susahnya di dalam membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran makin berjuju, makin ngalih, makin besar pahala yang Allah berikan. Jadi pian jangan takutan bila belajar Al-Quran telah tuhuk benar belajar menyambat huruf zai aja tuhuk, tapi semakin besar pahala yang kita dapatkan. Falahu ajran kata Nabi, maka baginya dapat dua pahala. Nah, ini kembali kepada masalah makmum. Makmum ini punya penyakit, sulit membaca Fatihah, berarti uzur. Kalau kada uzur kan dua rukun saja. Ini uzur, maka ia dibolehkan terlambat dengan imam 3 rukun fi'li. 3 rukun fi'li. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahu Akbar, jadi imam rukuk. Ar-Rahmanir Rahim, Malik ma sami Allahu liman hamidah. Berarti rukun fi'li yang pendek itu tidak diikutkan. Jadi yang dimaksud boleh ketinggalan 3 rukun fi'li yang panjang apabila ia punya uzur. Yang panjang, yang pendek tidak termasuk. Nah, rukun yang pendek itu i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Kemudian imam i'tidal, samiallahu liman, hanya ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi rukuk. Allahu Akbar, imam sujud, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud imam. Inya belum rukuk lagi. Berarti berapa rukun fi'li yang panjang sudah? 2 sudah. Rukuk dan sujud yang pertama. Paham? Ketika imam sujud yang kedua, ini terakhir. Ihdinas siratal mustaqim, sujud. Apabila imam bangkit daripada sujud yang kedua sedangkan si makmum belum rukuk, maka salat makmum itu batal. Paham? Salat makmum itu batal. Tapi ketika imam sujud yang kedua, kemudian ia bisa rukuk, Allahu Akbar, pas melihat imam suratul mudallin, dia bacanya kawat. Misalnya ini bila orang yang bilang gitu tuh bila kepelipitan mau lancar. Akhirnya kawatnya Allahu Akbar, imam bangkit daripada sujud yang kedua, maka masih sah jamaahnya dan sholatnya tiada batal. Itu apabila ia punya uzur syar'i. Apabila tidak punya uzur, maka 2 rukun fi'li baik panjang ataupun pendek, jikalau ketinggalan sholatnya batal. Paham? Saya paham. Yuk kita contoh akan Dedi jadi imam. Ini sering terjadi masalahnya. Aku makmum. Nah, aku nih baca Fatihah, Dedi ruku. Ini kededa uzur. Ruku Dedi. Aku masih belum ruku. Tidak. Aku masih belum ruku. Padahal aku kededa uzur. Ketika Dedi sujud, batal sembahyang. Bila aku bila Dedi sujud nih, misalnya Dedi sujud, sedangkan aku ulun nih masih belum rukuk, sembahyang ulun batal. Karena ulun kada biisi uzur. Bangkit. Nah,
itu yang tidak punya uzur syar'i. Ini punya uzur syar'i, yang membaca dari Pinangalih atau Pina Barat, punya uzur syar'i, atau orang yang gagak ada dia kawa membaca bujur itu jadi lambat benar. Rukuk jadi rukuk satu, ini satu rukun. Boleh orang yang punya uzur itu ketinggalan dengan imam 3 rukun fi'li yang panjang. Ini masih baca Fatihah, i'tidal kada dimasukkan karena i'tidal rukun pendek. Di dalam sholat itu 2 rukun pendek ada 2 rukun pendek, i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Paham? Sujud jadi aku belum rukuk. Berarti 2 sudah rukun yang panjang. Bangkit, duduk antara 2 sujud. Belum rukuk juga. Sujud pulang yang kedua. Nah, sujud yang kedua ini terakhir nih, apabila ulun belum rukuk sebagai makmum, maka sembahyang ulun batal. Apabila dia bangkit belum rukuk, maka ulun batal. Paham? Iya, sudah. Jadi rumusnya, apabila punya uzur syar'i, maka boleh ketinggalan dengan imam 3 rukun fi'li yang panjang. Yang pendek tidak dihitung, i'tidal tidak dihitung, duduk antara 2 sujud tidak dihitung. Berarti yang dihitung rukuk, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Apabila si imam bangkit daripada sujud yang kedua, kemudian makmum belum rukuk, maka sholat si makmum itu batal. Tapi ketika si imam itu masih di dalam sujud yang kedua, kemudian makmum rukuk, maka sholat makmum tetap sah dan tiada batal, dan ia masih mengikuti jamaah. Solusinya kayak apa? Makmum ini sudah kadakawa cuma menuntungakan Fatihah, sedangkan imam ini bangkit daripada sujud yang kedua, maka mufaraqah si makmum. Apabila tidak mufaraqah, maka sembahyang makmum itu batal. Itu solusinya. Jadi mun pian bagaimana aja tatap mau empati imam, sembahyang pian batal. Kenapa? Karena sudah ketinggalan 3 rukun fi'li yang panjang dengan imam. Jadi harus mufaraqah supaya jangan batal sembahyang. Bukan hanya jamaahnya yang batal, sholatnya pun juga batal. Kira-kira paham? Kemudian syarat yang kedua. Berniat mengikut imam atau jamaah atau menjadi makmum secara mutlak selain sholat Jumu'ah. Karena mengikuti imam adalah perbuatan sengaja sehingga memerlukan niat. Jadi seorang makmum ia harus berniat mengikut imam. Ia harus berniat mengikut imam. Ma'muman lillahi ta'ala. Kalau niatnya usolli fardal maghrib 3 raka'atin mustaqbil al-qiblah ma'muman lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat mengikut imam menghadap kiblat tunai karena Allah. Akan tetapi berniat mengikut imam itu boleh di luar dari takbiratul ihram. Boleh di luar dari takbiratul ihram. Jadi bisa terjadi masalah adalah tadahulu makmum sembahyang daripada imam. Bisa terjadi imam misalnya berdudi, makmum sudah sembahyang, kalinya ada orang yang sembahyang di hadapannya, Allahu Akbar. Jadi berniatnya di hati waktu sembahyang tadi, aku mengikut imam, maka ia mendapatkan fadilah jamaah. Jadi si makmum yang berdahulu sembahyang tadi, ia melakukan sholat berjamaah sekalipun lebih dahulunya daripada imam.
Imam belum takbiratul ihramnya sudah, karena ketika takbiratul ihram ia sholat sendirian. Ketika ada orang di depannya lalu ia berniat, makanya berniat menjadi makmum itu boleh di luar takbiratul ihram. Paham? Jadi mungkin sembahyang misalnya di musola, sembahyang zuhur sorongonan, tak sembahyang zuhur. Kayaknya ada orang di hadapan kita, ada orang di hadapan, sekalipun kita sudah 1 rakaat atau 2 rakaat, kenapa? Imbah itu ada orang di hadapan kita, takbiratul ihram, Allahu akbar, berniat kita, aku jadi makmum. Bila sidin rokok 4 rakaat, sidin. Tapi ketika kita sudah sampai rakaat kita, maka kita tutup dengan salam. Imam jangan mengumpati imam. Imam hanya belum serakaat, kita sudah 3 rakaat gitu. Nah, tapi kita hanya umpat dapat jamaah, boleh kita, boleh seperti itu. Allah asyiknya fikih ini kan rame. Karena berniat sebagai makmum itu tidak disyaratkan di dalam takbiratul ihram, tidak disyaratkan. Yang disyaratkan di dalam takbiratul ihram itu qasad ta'arud ta'yin. Aku sembahyang fardu zuhur. Itu yang disyaratkan. Aku sembahyang fardu maghrib. Yang sunnah pun boleh di luar takbiratul ihram. Sunnah mengikut menghadap kiblat 3 rakaat, menghadap kiblat tunai karena Allah. Itu yang sunnah boleh. Jadi kalau pian repot nilah kepanjangan takbiratul ihram apabila membuat yang wajib lawan yang sunnah digabungkan di dalam takbiratul ihram kepanjangan, maka lakukanlah sunnah di luar takbiratul ihram, yang wajibnya di dalam takbiratul ihram. Jadi jangan mengarasi sunnah apabila menjadikan was-was takbiratul ihram gitu. Ini kata Allah. Astagfirullah, astagfirullah, salah. Ulang. Allah. Was-was. Padahal di dalam takbiratul ihram di antara alif Allah dengan ra akbar itu cuma 3 yang wajib, qasad ta'arud ta'yin. Aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu isya. Karena ia mengikutkan yang sunnah lalu jadi was-was. Ada di kampung kami dahulu waktu ulun sekolah Darussalam, kampung Antasar. Jadi sidin itu bila takbiratul ihram pasti was-was. Makanya Mbah Tuntong maka Allah astagfirullah kulongan tapi sampai parak lin tohot tapi sidin belum tuntong takbiratul ihram tinggi itu sudah model mau ubahan no apa ngarannya membuang supan. Allah astagfirullah ulang tapi ya Allah. Was-was ini perlu kita hilangkan dengan cara ilmu. Jadi yang wajib itu cuma aku sembahyang fardu asar 3 rakaat, 4 rakaat, menghadap kiblat, mengikut imam, tunai karena Allah, boleh di luar takbiratul ihram. Nah kemudian, sedangkan sholat Jumat itu wajib berniat menjadi makmum. Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah, sama seperti imam yang dahulunya kita pernah bahas. Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah. Kalau sholat selain daripada Jumat boleh berjamaah, boleh tidak. Yang diwajibkan hanya sholat 5 waktu, itu pun hukumnya di dalam mazhab kita Imam Syafi'i fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi seandainya masjid itu ada beberapa orang yang sholat, maka gugurlah dosa sekampungan. Nah ini karena kita memandang fardu kifayah itu jadi koler ke masjid akhirnya. Karena hukumnya fardu kifayah. Sebahagian mazhab yang lain ada yang menghukumkan fardu ain. Kita ini untungnya di mazhab Syafi'i tidak banyak penghabisi dosa.
Sembahyang di masjid beradaan fardu kifayah juga kan, itu tuh yang jadi fardu kifayah juga itu yang jadi mengoler pada justru fardu kifayah itulah yang pahalanya sangat besar karena ia dapat menggugurkan dosa orang sekampungan. Sembahyang fardu kifayah itu pahalanya sangat besar. Kenapa jadi besar? Karena ia dapat menggugurkan dosa orang sekampungan. Jadi orang yang sholat berjamaah di masjid itu menggugurkan dosa orang yang sekampungan yang kada sembahyang di masjid. Kada hebat lah. Sudah ia mendapatkan pahala yang besar, ditambah ia mengkifarati dosa-dosa orang lain. Jadi termasuk amalan yang dapat membawa kebaikan kepada orang lain. Al-amalul muta'addi khairun min amalil qasir. Amal yang membawa kebaikan kepada orang lain itu lebih baik daripada amal yang hanya kebaikannya untuk dirinya sendiri. Jadi salat berjamaah itu termasuk amal yang membawa kebaikan kepada orang lain. Luar biasa. Nah kemudian karena mengikuti imam adalah perbuatan sengaja sehingga memerlukan niat. Jadi berniat sebagai makmum itu harus diikhtiari. Ada bahasa fikih itu ada hudutsun nafs, ada pandiran di hati. Mengikut imam, pandiran di hati itu namanya hudutsun nafs. Karena disengaja, Kalau kita cerita tentang niat ulama-ulama sufiyah itu beda lagi dengan niat kita. Mereka berniat bukan dengan hudutsun nafs, dengan pandiran hati bukan, tapi niat mereka itu inbi'atsun nafs, bangkitnya hati. Bukan dengan berbicara di hati. Makanya kata Imamul Ghazali, an-niyatu la tadkhulu tahta al-ikhtiyar. Niat itu tidak akan masuk di bawah kehendak sendiri. Itu bagi mereka yang sudah duduk di makom tersebut. Yang jar orang kada berniat-niatan, bukan kada berniat, memakai hakikat niat. Kada berniat salah juga. Jadi ulama-ulama sufiyah itu bukannya tidak berniat, mereka memakai hakikat niat. Hakikat niat itu apa? Inbi'atul qalb, bangkitnya hati, atau inbi'atul nafs, bukan hudutsun nafs, bukan bepandir hati. Nah, Imamul Ghazali mencontohkan seperti orang yang dikejar oleh singa. Ketika ia sedang duduk, ada singa yang mengejarnya, maka ketika itu bangkit hatinya ingin lari, langsung buka. Kada perlu sahajaku hendak buka berdiri karena disasahi singa. Sawat diikutnya di kepala. Nah, itu bedanya niat kita dengan niat orang-orang yang sudah duduk di makom itu. Karena istiqomahnya mereka di dalam ibadah, lalu mereka bisa melaksanakan seperti itu. Lalu tumbuh inbi'atsun nafs, bangkit hati. Allah, belum kada mau mengisahkan ini lebih dalam. Dikhawatirkan jadi fitnah. Dahulu almarhum Abah Guru Sidin mengisahkan, aku Jasidin jadi dipadahkan ajaran sesat Jasidin bahari waktu memadahkan masalah niat, sampai diampihi menjadi guru di pesantren Darussalam karena dituduh sebagai orang yang mengajarkan ajaran sesat masalah niat. Jadi peka pada masalah niat, makanya ulun kedua ini terlalu dalam membicarakan tentang niat. Apalagi dengan menggunakan ibarat dari Imam Ghazali, an-niyah la tadkhulu tahta al-ikhtiyar. Niat itu kada masuk di bawah kehendak. Jadi mun bakahendak tu lain niat, ujar Imam Ghazali.
Jadi rentan fitnah ketika kita membahas tentang niat secara umum, itu rentan fitnah. Yang jelas niat kita lawan niat orang-orang yang dekat dengan Allah itu beda. Ujar guru ulun almarhum guru Syamsuri Ghalib kauman mujassidin, orang berniat itu nang kaya menembak burung bebidik-bidikan. Allah bebidik-bidikan ingat benar ulun kata-kata sini. Dari ulun belajar tauhid lawan sidin berjalan batis mulai antasan situ sampai ke Pakauman lumayan 2 kiloan. Berjalan batis seminggu itu 3 kali bulikan, lapar benar. Kawan bersepedaan, ulun berjalan batis nyaman yang dikaji ilmu tauhid lawan almarhum guru Syamsuri Ghalib. Kemudian yang ketiga, syarat sebagai makmum kesesuaian makmum dengan imamnya dalam sunnah-sunnah yang pelanggarannya merupakan kesalahan besar di waktu melakukan dan meninggalkan, seperti sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang ketika bertemu dengan ayat sajadah yang disuruh kita sujud, maka sunnah sujud yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah setiap salat subuh Jumat ada yang namanya sujud tilawah, alif lam mim sajadah. Nah, ketika imam melakukan sujud tilawah sedangkan makmum tidak, maka salat makmum itu batal. Karena ia sudah memiliki perselisihan yang besar di dalam gerakan antara imam dengan makmum. Sekalipun itu sunnah saja. Atau seperti kunut, imam berkunut, makmum kada, maka sembahyang makmum ini batal. Makmum sujud misalnya, imam berkunut, padahal imam ini juga menipu benar. Sami Allahu liman hamidah. Makmum ini ngaran sembahyang subuh, ngantuk-ngantuk itu masih ada tersisa. Allahumma hdina fi man hadait. Makmum maka meluncur ke bawah, dikira sujud sudah. Allahumma hdina. Jar makmum dasar. Nah, seandainya kita menjadi seorang makmum, imam melakukan kunut, bagaimana? Sedangkan kita sudah sampai ke tempat sujud. Apa yang kita lakukan sebagai makmum? Wajib kita berdiri mengikut imam. Wajib kita berdiri mengikut imam. Tapi seandainya terbalik, imam sujud, Allahu Akbar, makmum berkunut. Nah, jangan makmum kada berkunut, imam. Lalu imam itu berbulik pas sujud, astagfirullah dia imam. Maka diingat unda berkunut, Allah berbulik imam berkunut, maka sembahyang imam ketika itu batal. Si makmum yang mengikut imam seperti itu wajib mufaraqah. Wajib berpisah. Kenapa? Karena mengikuti imam yang batal. Jadi imam apabila sudah terlanjur sujud melebihi daripada rukuk, terlanjur mentunduk, sudah melebihi daripada rukuk, lalu ia kembali untuk mengerjakan doa kunut, maka salat si imam itu batal. Ini dulu sudah pernah ulun jelaskan. Beda dengan makmum. Makmum itu apabila kada ingat, ia sujud sudah kada ingat, ternyata imam kunut, maka bolehnya kembali. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan wajib kembali mengikut imam. Wajib kembali mengikut imam karena ia sebagai makmum, tidak boleh berselisih gerakan imam dengan gerakan makmum. Atau misalnya imam melakukan tasyahud awal,
imam melakukan tasyahud awal, makmum kada ingat langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, maka makmum wajib kembali mengikuti imam. Wajib kembali mengikuti imam. Tapi jikalau imamnya yang lupa, makmum ingat tasyahud awal, imam berdiri, astagfirullah, jadi imam kada ingat langsung berduduk, batal salat imam. Maka ketika itu seorang makmum wajib mufaraqah dengan imamnya, karena ia mengetahui salat imam itu batal. Kada boleh kita mengikuti imam yang batal. Kada boleh. Nyata imam tak kantut, 4 aja terus. Makmum berdua, imam seikung. Imam ni rahatan Bismillahirrahmanirrahim. Tut, dia tak kantut. Makmum ini takutan juga membahas, berpisah pada imam takutan juga kalau tak alim imam. Apa aja makmum berdua ni rahasia imam ni nak jadi kada sing batalan, maka bakantut nyaring benar. Rokok, Allahu Akbar, tut, tak kantut pula. Makmum ni kedepan ni kada mau parakah, daran bungol lah ngalihai. Jadi imbah tuntong imam salam, makmum ni kada berwirid lagi sudah. Mamam, kami berdua ni mendengar jelas, kami ni kada tuli mama. Jangankan bakantut, karekotan gigi pian gen ulun mendengar lagi kantut pian jelas kami ini mendengar pian itu bakantut. Nah kami ini hendak tahu, kami ini kedua ni juga sangka jahat lawan pian, apa rahasianya nih pian ini kada batal sembahyang, padahal jelas kami mendengar pian bakantut. Apa nih rahasianya? Ujar imam, ikam jagalah rahasiaku. Aku jadi kada batal ini karena aku sembah yang kada berwuduan. Bungol jar makmum, sembah yang kada berwuduan. Imbah jar makmum pian ni sembahyang apa? Iincaan benar aja. Nyarah put bungol di montong makmum. Iincaan sembahyang. Allah. Ada juga imam yang pina bakal berwudunya 3 kali. Jadi bakantut sekali masih ada tersisa 2 kali wudu. Kan? Itu imam yang bakal tuh ya. Tahu akalnya bubungulan juga. Di akalinya kan batal aja di akalinya. Berwudunya 3 kali. Antara maghrib isya tuh hanya kada penahanan bakantut. Jadi sebelum maghribnya berwudu sudah 3 kali. Takantut pertama masih tersisa 2 wudu. Tak kantut yang kedua sebuting lagi wudu tersisa. Lah bungolnya dikiranya masuk akal sudah. Padahal luput biar 1000 kali berwudu mun sekali bakantut batal. Ulun ingat dari ujar guru jantung waktu rami orang bersalaman lawan sidin bebinian. Lalu sidin menyambat, aku nih ya sidin pertama bersalaman lawan aku benar ya batal ya sidin, banyak tuh kada ada batal lagi. Ulun nih bingung memikirkan apa maksud sidin. Orang nih bebinian nih bersalaman lawan aku ya sidin, yang pertama tuh aja yang aku batal, yang lainnya aku kada batal lagi sidin. Kalinya hanya jauh batu ulun tertawa. Kalinya apa yang dibatalkan? Mun kada dalih wudunya. Kan wudu ni sekali aja. Imbah batal. Imbahnya itu bersalaman yang kedua sidin kada batal lagi sudah. Bukannya kada batal wudu, kada ada yang dibatalkan. Allah. Sidin ketujuh berlucu dia. Ingat banget. Kemudian mana tadi nomor 4 meyakini kedahuluan takbiratul ihram imamnya atas semua perbuatannya. Meyakini kedahuluan takbiratul ihram imamnya atas semua perbuatannya. Artinya didahului oleh mulanya nilai baik sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah berarti harus inya ketika itu berdudi dari imam. Berdudi dari imam di dalam takbiratul ihram. Jangan berdahulu lawan imam, mohon berdahulu ya kada sah. Lain beda masalah dengan yang ulun ceritakan yang pertama tadi, itu beda masalah lawan inilah.
Ini dari awal ia sudah mengikut imam, kalinya takbir berdulu, Allahu Akbar, imam belum takbir. Ini rancak bisa terjadi pada hari Jumat. Ulun bisa nih bertamu ulan orang gitu. Stau subuhakum rahimakumullah. Kayaknya Allahu Akbar, ulun dipil handak benda tertawa sudah. Imam belum takbiratul ihram. Batu Allahu Akbar. Tunggal gematan balapas. Tunggal gematan sini tadi balapas biar. Supan juga sudah nahan. Kalinya mendengar Allahu Akbar yang sini tadi. Bahasa berarti tahu aja itu dihukum dah. Ada yang pengarasan dilajurakannya tetap pengarasan katanya kada tahu dihukum. Tidak boleh seorang makmum mendahului takbiratul ihram dengan imam. Maka tidak sah hukumnya mendahului takbiratul ihram dengan imam. Tapi untuk masalah salam maka khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan jikalau makmum salam lebih dulu maka sholatnya tetap sah. Ada yang mengatakan sholatnya tiada sah. Jadi khilafiyah. Kalau masalah salam itu khilafiyah. Kalau masalah takbiratul ihram itu sepakat ulama makmum yang duluan takbiratul ihram maka tiada sah jamaah. Jadi urusan salam itu khilafiyah. Ada yang mengatakan jamaahnya sah, ada yang mengatakan jamaahnya tiada sah karena mendahului imam. Ya kita ambil apik aja, kada sah aja lah. Jadi kita mendapatkan sempurna di dalam sholat berjamaah, artinya dahulukan salam imam baru salam kita. Itu khilaf itu. Nah kemudian yang kelima, ya jam berapa kan sudah? Jam 9.41 Setemat lagi. Yang kelima, mengetahui perpindahan dalam semua perbuatan imam agar bisa mengikutinya. Jadi seorang makmum harus mengetahui perpindahan imam. Harus mengetahui perpindahan rukun imam. Ketika imam rukuknya harus tahu. Bisa dengan melalui suara atau melalui melihat gerakan imam atau melihat makmum yang di belakang imam. Apalagi jamaahnya besar, jelas kita sebagai makmum yang di belakang itu tidak bisa melihat imam. Maka yang menjadi acuan kita, hitungan kita itu makmum yang di depan kita. Makmum yang di depan kita, misalnya mik mati, lalu kita kadang mendengar suara imam, tapi makmum yang di muka kita sujud rukuk, Allahu Akbar, maka yang kita ikuti makmum yang di muka kita. Jadi makmum yang di depan kita itu bisa menjadi acuan sebagai pengganti imam. Karena seorang makmum itu harus mengetahui perpindahan imam. Makanya sudah ulun sampaikan ada sebuah teka-teki. Siapakah orang yang boleh menjadi imam tapi tiada boleh menjadi makmum? Ia boleh menjadi imam tapi tiada sah apabila jadi makmum. Aneh kalau kalau orang itu yang banyak itu boleh jadi makmum, kada boleh jadi imam, itu banyak aja. Yang ngalih ini dicari, kada boleh jadi makmum, hanya boleh jadi imam. Siapa? Orang yang tuli lagi buta. Orang tuli sudah mendengar. Kecuali imam ini berjemaah berdua gitu. Allahu Akbar. Imam aja, imam apa? Samiallahu liman hamidah. Artinya dia disikut hanya tahu imam itu bangkit. Masalah tuli kadang mendengar suara imam, buta kadang melihat pulang gerakan imam. Jadi sebagai makmum ia tidak mencukupi syarat, tapi kalau sebagai imam ia masih mencukupi syarat. Nah itu teka-teki. Nanti dulu. Ada di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, pernah ulun baca di kitab Bughiyatul Mustarsyidin.
Nah kemudian yang keenam, tidak boleh mendahului imam dalam perbuatannya. Nah ini sudah kita bahas juga sebelumnya. Ketika syarat menjadi imam adalah tidak boleh mendahului imam dalam perbuatannya. Tidak boleh berdahulu pada imam. Makanya sudah ulun rincikan dari minggu kemarin, apabila berimbai makruh, bila berdahulu pertama haram, satu rukun didahuluinya imam haram, apabila dua rukun haram lagi batal. Jadi tidak boleh mendahului imam dalam perbuatan, berarti rukun fi'li, sedangkan rukun qauli boleh saja. Yang dipahamilah rukun qauli, rukun fi'li, bukan rukun qauli. Jadi bila imam baca Fatihah, kita baca juga diimbai oleh imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diimbai Bismillahirrahmanirrahim. Diimbai juga boleh ya, sah saja, tapi tidak dapat fadilah sunnah. Sunnahnya seorang makmum setelah selesai bacaan Fatihah imam, itu sunnahnya. Tapi apabila berdahulu di dalam perbuatan bersama imam, maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang ketujuh, tidak meyakini kebatalan salat imamnya. Tidak meyakini kebatalan salat imamnya. Nah ini perlu dipahami. Andai kata makmum bermadhab Syafi'i, ini perhatikan. Kalau benar kita sembahyang di luar negeri ya, yang imamnya beda dengan kita. Andai kata makmum bermadhab Syafi'i, ragu mengenai perbuatan yang wajib pada makmum bermadhab Hanafi, misalnya pada imam adalah kira-kira salah tulis kalau cetakan pen nggak Pak? Cetakan pen nggak Pak? Pada imam lah. Makmum keduanya kan tulisannya? Hah? Nggak Pak? Rupanya. Andai kata makmum bermadhab Syafi'i ragu mengenai perbuatan yang wajib pada imam, kira-kira nggak itu kalau di situ makmum lah, sama lah tulisan biar bermadhab Hanafi misalnya. Tunggu dulu lah, belum paham. Kira-kira aslinya nah, kitab aslinya Allah. Kenanya lah. Tulisan ulun makmum pengeduanya. Kira-kira kalau kira-kiranya nggak ini. Kalau guru ulun la'allahu barangkali tulisi barangkali imam itu tuh di pinggir biar tulis garis pada makmum itu di garis hanya tulis barangkali pada imam. Karena ulun naskah aslinya kan melihat lagi. Andai kata ulun ulangi, andai kata makmum bermadhab Syafi'i, ini makmum bermadhab Syafi'i ragu mengenai perbuatan yang wajib pada imam bermadhab Hanafi misalnya, ragu, maka hal itu tidak berpengaruh pada keabsahan untuk terus mengikuti imam yang demi berbaik sangka dalam menghindari perselisihan. Jadi sidin kada apa-apa kita mengikuti imam yang beda madhab dengan kita. Nah kemudian andai kata makmum bermadhab Syafi'i mengetahui imam tidak membaca basmalah, nah ini beda pula. Tahu imam kadang membaca bismillah, misalnya imamnya madhab Imam Ahmad atau Hanbali atau Maliki kan ada membaca bismillah.
Ada juga yang mazhab ia membaca bismillah tapi dengan sir. Begimit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini tetap membaca bismillah, bukan meninggalkan bismillah. Ini kadang si makmum ini dengan jelas mendengar imam itu memang kadang membaca bismillah lalu. Sekalipun sir begamat kadang membaca bismillah lalu. Nah, ini masalahnya. Sedangkan di dalam mazhab kita Syafi'i yang namanya Fatihah itu wajib diawali dengan bismillah, diakhiri dengan waladhdallin. Itu Fatihah. Jadi apabila Fatihah itu kada berbismillah sama sekali, baik jahar ataupun sir, maka di dalam mazhab Syafi'i kada sah. Nah, kita ini bertamu lawan imam yang kada berbismillah. Ini bukan maksudnya lah kalau di Makkah sana wallahu a'lam apakah inya bismillahnya sir atau memang tidak membaca bismillah. Makanya kalau ulun sholat di Makkah atau Madinah, ulun pasti ulun ulang sembahyang ulun. Sholat pertama ulun mengikuti jamaah dengan berbaik sangka dan menghindarkan fitnah. Sholat yang kedua ulun ulang. Yang dikhawatirkan tadi kalau bina dasar kada membaca bismillah. Ini ngalihnya gitu. Karena beda mazhab. Kalau beda mazhab di masalah yang pertama tadi Zasidin ialah mengenai perbuatan yang wajib pada makmum yang tidak signifikan yang orang perbedaannya ini kada terlalu signifikan, kada terlalu rancu benar, itu masih kada masalah dengan berbaik sangka kepada imam. Dan kita kada tahu juga. Dan kita kada tahu juga misalnya model gaya imam ini Abu Hanifah bejapayan lawan bini inya batal ya kalau batal. Nah, inya kada batal. Nah, sedangkan kita mazhab Syafi'i apabila laki-laki menyentuh tangan istrinya tanpa ada yang melapisinya, kulit bertemu kulit, maka wudhu si laki-laki atau si perempuan itu hukumnya batal. Nah, kada boleh bagi kita di dalam mazhab Syafi'i apabila kita meyakini si imam ini sebelumnya menjadi imam menjapai tangan bebinian, lalunya jadi imam dan kita melihat langsung, maka kita kada boleh menjadi makmum dengan orang tersebut karena sholatnya bagi madhab kita batal. Nah, lain halnya kita kada melihat, maka kita berhajat kepada berbaik sangka. Kalau inya sebelum ke sini kada bejapayan juga lawan bini. Nah, di sini berhajat kepada berbaik sangka. Ujar Sidin, makanya tidak berpengaruh pada keabsahan untuk terus mengikuti iman yang demi berbaik sangka dalam menghindari perselisihan. Paham nggak? Makanya ulun nanyaki di sini supaya paham. Jadi kada masalahnya Sidin, namun kita kada melihat secara langsung. Munbian misalnya lah sembahyang lawan orang yang beda akidah, bukan beda akidah, beda mazhab. Misalnya di pun maaf minta ridha. Misalnya di Masjid Muhammadiyah Al-Istiqomah. Itu kan dia menjapai bini kada batal lah. Beda lawan mazhab kita Syafi'i menjapai bini batal. Tapi pian melihat langsung imamnya tadi imbah bersalaman non bini keluar pada kendaraan aja bini bersalaman tak sambung batu jadi imam. Kita melihat langsung, maka kita tidak boleh mengikuti imam tersebut karena di dalam mazhab kita itu sudah batal wudu dan orang yang batal wudu tidak boleh untuk sholat di dalam mazhab kita. Tapi kalau kita kada melihat, maka kita boleh berbaik sangka. Nah, di situ duduknya. Makanya orang yang salat dengan beda mazhab antara makmum dengan imam itu makruh hukumnya.
karena maulah was-was sembahyang kita makruh. Imam beda madhab dengan makmum, itu hukumnya makruh. Tetap sah jamaahnya tapi makruh. Nah, apabila kita langsung mengetahui bahwasanya imam itu tidak membaca bismillah, sama sekali kada membaca bismillah, maka tidak sah ia mengikutinya, meskipun imam yang diikutinya adalah seorang imam yang agung bagi mazhabnya. Paham nggak? Ini harus kita membedakan antara fikih lawan tasawuf lah, beda. Supaya jangan rancu. Jadi kalau kita mengetahui bahwasanya imam itu memang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, sekalipun orang ulama yang luar biasa, kealimannya luar biasa, hafal Quran pulang dimuliakan oleh orang, tapi kadang membaca bismillahirrahmanirrahim baik secara perlahan atau secara nyaring ada bismillah, maka menurut madhab kita Syafi'i kada sah, maka kita tidak boleh mengikuti imam itu. Kada boleh mengikuti imam tersebut. Demikian yang telah dikatakan oleh Muhammad As-Samanudi. Nah, ini dikatakan oleh ulama-ulama di mazhab Syafi'i. Kawai kamulah yang memahami. Nah, kalau bismillah kan jelas kita mengetahui sudah. Bismillah jelas. Karena kita mendengar langsung. Kalau imam itu panggil berdaham, jadi imamnya berdaham. Nang kayak di Makkah sana, di mazhab Syafi'i berdaham itu batal sholat. Tapi di mazhab Imam Syafi'i ada juga khilafiyah masalah daham. Coba bukan di dalam kitab Al-Mahalli atau Qalyubi, daham itu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tiada batal. Li'annahu kata ulama laisa min jinsil kalam. Berdaham itu bukan jenis daripada ucapan. Tapi pendapat yang masyhur di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya berdaham itu membatalkan salat. Itu pendapat yang masyhur, tapi kita cari khilafiyahnya. Mun ada khilafiyahnya berarti ada titik temunya. Jadi tetap berhajat dengan ilmu juga. Kita dalam mazhab Syafi'i ranjaknya banyak yang berdaham jadi imam. Padahal bukan pada tempatnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Berdaham itu salah satu pembatal sholat. Salah satu pembatal sholat karena sudah menimbulkan beberapa huruf, kecuali ia berdaham di tempat rukun qauli yang tidak bisa ia meneruskan rukun tersebut kecuali dengan berdaham, baru boleh berdaham. Kalau bukan di tempat rukun qauli, selain daripada Fatihah misalnya waktu membaca surah Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja, berdahamnya batal sembahyang. Itu menurut pendapat yang masyhur. Hati-hati. Amun wahyin guru jar. Wahyin itu lil ghalabah, tidak bisa dikendalikan. Kawalah yang mengendalikan wahyin. Lalu beganal aja lubang hidungnya. Mun dasar wahyin tuh wahyin sama batuk tuh kadang kau dikendalikan. Kadang kau dikendalikan. Nah, itu ngarannya lil ghalabah. Sesuatu yang tidak bisa dikendalikan itu dimaafkan. Wahid, makanya menguap itu mun kawa ditahan aja, karena menguap itu menimbulkan suara. Wow, itu ada suara wow.
apalagi hujung waf, berarti ada suara fa-nya, waf. Misalnya adalah itu sudah menimbulkan satu huruf. Jadi mun kawa ditahani man wa tahani. Nah beda kalau memang kada kawa ditahani itu namanya lil ghalabah. Paham? Jadi sesuatu yang karena tidak bisa dikendalikan itu dimaafkan. Beda dengan berdaham itu kawanya dikendalikan dasar kehendak kita yang tanah Allah. Lulu nabi sakan. Yang kedelapan, pun maaf biar telawasna jam 10. Dua syarat nih. Sebutin syarat setengah jam, sebutin setengah jam, pas jam 11 kita nonton. Yang kedelapan, berkumpulnya imam dan makmum di satu tempat. Di satu tempat. Jadi kada boleh makmum misalnya di semayap, imam di semayap, makmum di selukayang. Ya benar. Jadi HP-HP yang Allahu Akbar, ya pokok yang di selukayang sana. Ada dulu artis berkomentar di ulun mendengar melihat di berita. Jadi alhamdulillah Ramadan ini jar ulun sebulanan mengikuti imam Masjidil Haram. Jadi jar di mana tepatnya saya jar sholat di depan TV jar tengah malam mengikuti imam jar bungolnya aja kita. Jadi mulai Jakarta kan ada peparakannya lawan Makkah sana berapa ribu kilometer. Ya Allah, tapi ngaran artis ngajarnya sak handaknya sabangka banajar sebulanan bangga bongol. Ada aja imam di masjid di musala umpat yang di Masjidil Haram aja jauhan. Antara imam dengan makmum yang di luar tempat itu hanya boleh 300 dhira', 300 hasta. 300 hasta itu kurang lebih 150 meter. Perpisah ini yang di luar, masjid, di luar tempat. Ini misalnya masjid nih lah. Nah, kemudian ada makmum yang terakhir di sini, di tengah makmum terakhir. Nah, ada makmum pulang di Perwasari sana. Nah, di makmum terakhir ini dihitung berapa jaraknya. Apabila mencapai lebih daripada 150 meter maka tidak boleh berjamaah. Tapi apabila masih 100 kurang daripada 150 meter maka boleh berjamaah. Tapi beda dengan satu masjid. Kalau satu masjid kada apa-apa. Misalnya Masjid Nabawi itu amun pian kuliling aja Masjid Nabawi itu kuliling itu mencapai 2 kilo. 2 kilo. Berarti lebar benar Masjid Nabawi itu antara Haji Kibli mana Haji Kibli adalah Haji Kibli. Nah, kalau hadir. Nah, ulun kalau bang sini pernah menghitung berapa meter mulai muka imam nih sampai itu gerbang lu bang pernah menghitung. Nah, seandainya masjid itu ganal, lalu jarak imam lawan makmum ini lebih daripada 300 hasta atau 150 meter, tidak masalah. Kenapa? Karena ia satu tempat. Paham nggak? Jangan diukur berapa jarak kita antara imam situ. Nah, padahal kita nih satu masjid, ada masalah. Sekalipun imamnya misalnya sorangan hajanya, makmumnya di belakang sorangan, tapi di paling ujung, tetap hukumnya sah. Sekalipun lebih daripada 300 hasta. Kenapa? Karena satu tempat. Yang dipermasalahkan jarak itu apabila beda tempat. Yang salah tumi'ati dhira' yang 300 hasta itu bila beda tempat. Nah, misalnya ulun berimaman di sini adalah, nah di muka rumah yang di muka ulun sini umpat juga berjamaah soh aja, asal dibuka pagarnya. Artinya kawa melalui soh aja, berjamaah itu soh aja. Yang penting jangan lebih daripada 150 meter. Apabila lebih daripada 150 meter di luar daripada tempat tersebut, maka jamaahnya tiada sah. Bah di sekumpul tuh bang, bila acara haul itu berkilo-kilo, itu jamaahnya beuntungai bersambung.
mun besambung nih biar 200 kilo kada bapak, mun besambung. Tapi tahu yang 200 kilo ini tempat perpindahan imam, tahu imam rokok juga ya. Ada bapak asal bersambung terus. Yang jadi masalah ini berpisah ini yang di luar tempat. Kalau masih satu tempat, satu masjid berpisah itu ada masalah sejauh apapun. Apabila di luar daripada masjid, nah itu baru dihitung. Tidak lebih daripada 300 hasta atau 150 meter. Yang terakhir, nah, setengah jam tadi lah. Terakhir, pun maaf lah. Kesesuaian antara bentuk sholat imam dan makmum dalam perbuatan nyata. Artinya harus sama sholat makmum dengan sholat imam sekalipun beda niat. Misalnya imam sembahyang zuhur, makmum sembahyang asar, boleh ya? Karena di dalam perbuatan itu sama. Itu boleh ya. Imam sembahyang wajib, makmum sembahyang sunnah, boleh ya? Karena itu satu perbuatan nyata. Sama yang kada soh itu apabila imam sholat tamam sempurna 4 rakaat, sedangkan makmum sholat qashar. Nah itu kada soh. Yang kada soh siapa? Si makmum. Tidak boleh orang yang sholat qashar. Qashar itu kan 2 rakaat. Sembahyang zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isyanya 2 rakaat, mengikut dengan imam yang tamam itu tiada sah. Sebaliknya bang, amun sebaliknya tamam mengikut dengan yang qashar. Kita nih sembahyang di tengah jalan kada tahu turun aja sembahyang zuhur, hendak mengqashar kada bisa. Jadi sembahyangnya tamam 4 beimaman normal, kalinya orang ini sembahyang qashar. Ternyatanya sembahyang zuhur 2 rakaat, sedangkan kita berniat zuhurnya 4 rakaat. Kada boleh berpindah. Aku 2 rakaat aja sudah, kada boleh. Kalau sudah berniat 4 rakaat, aku 2 rakaat aja sudah, kada boleh. Berpindah niat itu kada boleh. Hanya dibolehkan kata sebagian ulama di dalam sholat mutlak. Salat mutlak itu boleh memagat rakaat atau memanjangkan rakaat boleh. Tapi kalau salat wajib kada boleh. Kada boleh. Jadi sembahyang yang sempurna mengikuti sembahyang yang qashar itu hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan jamaah. Nah itu perlu catatan. Jadi beda hukumlah. Orang yang qashar mengikut yang sempurna itu tiada sah. Tapi orang yang sempurna mengikut yang qashar sah tapi makruh. Itu harus bedakan. Tapi kalau orang yang sembahyang sunnah sekalipun beda niat dari ulun, yang siwang sembahyang sunnah sah aja. Sah aja. Itu banyak masalah ini kalau didetailkan, banyak masalah panjang pokoknya intinya ya engkau itulah yang kada soh itu tamam lawan qashar. Artinya qashar mengikut dengan tamam itu kada soh. Kalau tamam mengikut qashar soh tapi makruh. Catat itulah. Wallahu a'lam bissawab. Dikasih ampun maaf kalau wasana minta ridha tahallal dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abada. Sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah la quwwata illa billah.